大家好，Hello semuanya, Assalamualaikum. 我是舒达老师，saya Oksi老师，欢迎来到加油 Learn Chinese 的频道。Selamat datang di channel 加油 Learn Chinese. 好， hari ini kita akan lanjut membahas HSK1 bab 5 bagian 2. Di bagian pertama, Laushe sudah menjelaskan tentang angka-angka, angka satuan 0 sampai 99. Nah, di bagian 2 ini, Laushe akan menjelaskan beberapa kosakata dan juga poin-poin grammar yang ada di bab 5. Hal, bagi teman-teman yang belum tahu, Laushe akan menggunakan buku yang seperti ini. Buku ini adalah buku terbitan dari Confucius Institute atau Hanpan. Teman-teman bisa download atau bisa beli buku yang seperti ini dan silahkan mendengarkan penjelasan dari Laushe. How, teman-teman bisa buka di halaman 30, itu bab 5. Nah, bab 5 temanya Ta Nyu'er Jinian 20 岁. Ta Nyu'er Jinian 20 岁. Anak perempuannya tahun ini berumur 20 tahun. Nah, berarti kita akan membahas tentang umur nih di bab 5. Nah, angka-angkanya sudah Laushe bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, coba ditonton terlebih dahulu ya, biar nanti saat membahas tentang angka tidak kebingungan. Nah, sekarang kita akan lihat di halaman 30 di bagian kewen. Kewen teks. Di bagian kewen yang pertama ada 3 shengzi. Ada 3 shengzi atau kosakata. Yang pertama ada jia, jia dengan hanzi yang seperti ini. Jia, J dibacanya seperti C ya, bukan jia tapi jia. Jia artinya rumah atau keluarga. Bisa berarti rumah, bisa berarti keluarga. Jadi kita lihat konteks kalimatnya ya, dia artinya rumah atau keluarga. How? Di kata yang kedua ada kata yo. Yo, nadanya 3 dengan arti ada atau punya. Artinya ada atau punya. Yo, yo. Ha, yang ketiga ada kata ko, ko, ko dengan kata k, dengan huruf K. Berarti udaranya harus keluar. Ko, nadanya 3. Ko ini merupakan kata penggolong, measure word ya, yang digunakan untuk kata penggolong biasanya jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga pakai ko. Jadi misal, keluargaku ada 3 orang. Nah, kita kan bisa bilang 3 orang. Kalau dalam bahasa Mandarin nggak bisa langsung bilang 3 kan san, orang itu ren. Kita nggak bisa bilang san ren, tapi di tengahnya harus ada ko, harus ada measure word atau kata penggolong setelah angkanya. San koren gitu. Jadi kata penggolong dalam bahasa Mandarin itu sangat penting. Itu digunakan gitu ya. How? Kemudian kita lihat di halaman 31. Halaman 31 untuk teks yang kedua ada 5 ya. Ada 5 kosakata, ada 5 shengzi. How? Yang pertama di teks yang kedua ini ada kata nyu'er, nyu'er. Nu tulisannya tapi u-nya itu u umlaut. Jadi kita bacanya nyu, nyu'er karena nadanya 32. Jadi kita bacanya nyu'er, nyu'er kayak oh ya. Nyu'er, anak perempuan. Bisa dilihat ada hanzi nyu seperti ini, berarti dia itu merujuk ke perempuan. Nyu'er, anak perempuan. How? Lalu ada kata ci, ci, ci artinya berapa. Dilihat ya, J bacanya seperti C dan bacanya I tetap I. Ci, berapa, berapa. How? Lalu ada kata sui, S-U-I, tapi bacanya seperti ada E di tengahnya. Sui, sui dengan nada 4. Sui itu tahun, tapi dia khusus untuk umur. Jadi dia juga sebagai measure word
atau kata penggolong yang digunakan untuk tahun. Jadi kan nanti ada tahun yang pakai nien, nien seperti ini ya. Ini untuk tahun misalnya kita bilang tahun 2025, tahun 1995 itu pakai nien. Pakai nien. Nah, tapi kalau misalnya aku berumur 9 tahun, aku berumur 21 tahun. Dan sini tahunnya untuk menunjukkan umur nih pakainya sui. Jadi bukan pakai nien. Begitu ya, bisa dipahami. Di bagian sui itu sebagai measure word untuk tahun dalam umur. Hal, lalu ada kata le, le sebagai partikel. Dia fungsinya ada beberapa ya, tapi di bab awal ini, bab 5 ini kita menggunakan le sebagai partikel yang menunjukkan sudah selesai melakukan sesuatu. Jadi kita bisa artikan sudah ya, le dia sebagai partikel yang menunjukkan ada perubahan atau sudah selesai terjadi kegiatannya. Le. How? Kemudian ada kata cinien. Cinien. Nien tadi sudah Laushe sebut, nien itu tahun. Kalau ada kata cinnya di awal, cinien berarti tahun ini. Cinien tahun ini. Perlu diperhatikan juga untuk pembacaan N-I-A-N, maka A-nya bukan dibaca A tapi E. Nien, jadi bukan nian tapi nien, cinien, cinien. Hal, sekarang kita lanjut di teks yang ketiga. Teks yang ketiga ada 2 kosakata saja. Yang pertama ada kata tuo pakai D. Nah, D-nya ini dibaca seperti T. Tuo, nadanya 1, artinya banyak. Dan yang kedua ada kata ta. Pakai D bacanya seperti T. Ta, nadanya 4, artinya besar. Ta, besar. Tetapi dua kata ini, tuo dan ta, ketika dia digabung menjadi tuota. Jadi satu kata ya, satu kesatuan, dia berarti bertanya berapa. Nah, tuota bertanya berapa. Kalau di bab ini dia bertanya berapa untuk umur. Berapa umur gitu ya, tuota. How, untuk kosakata kita baca satu-satu lagi dari awal. Jia, yo, ho,女儿，几，岁，了，今年，多，大，多大。好，jadi ada 10 kosakata di bab 5. Teman-teman harus menghafalkan ya, biar nanti ketika mau praktek berbicara bisa lebih cepat untuk mengucapkan, dan ketika diajak ngobrol juga paham apa artinya kalau hafal kosakatanya. Hal, sekarang Laushe akan menjelaskan tentang beberapa catatan yang ada di halaman 32. Kita lihat bagian 注释 notes atau catatan. Di bagian pertama itu ada iwen tai ci, kata tanya ci. Tadi sudah Laushe jelaskan bahwa ci itu artinya berapa. Nah, di sini kata tanya ci itu digunakan untuk menanyakan jumlah ya, tetapi dia fokusnya jumlah yang sedikit. Ci itu untuk yang jumlah sedikit. Misalnya nanya berapa anggota keluarga, karena keluarga itu kan biasanya jumlahnya ya kayaknya yang 10 ke atas tuh jarang ya. Jadi kita pakai ci, berapa jumlah anggota keluargamu? Pakainya ci berapanya. Atau misalnya menanyakan kamu punya berapa guru bahasa Mandarin? Kayaknya kalau punya belasan tuh jarang ya, orang yang punya guru bahasa Mandarin khusus sampai belasan tuh mungkin jarang. Misal privat ya, itu kan jarang. Paling punya 1, 2, 3 gitu.
Jadi kita akan menanyakan pakai ji. Nah, nanti yang misalnya jumlahnya banyak, gimana Laoshi menanyakan berapanya? Nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Itu ada sendiri ya, kosakata untuk berapa yang jumlahnya lebih dari 10 atau yang banyak jumlahnya. Sekarang kita fokus ke bagian ji, berapa untuk yang jumlahnya sedikit. Kita lihat contohnya yang ada di buku. Yang pertama, ni you ji ge hanyu lao shi. Ni you ji ge hanyu lao shi. Yang pertama ada kata ni, kamu you punya, ji berapa, ke ini measure word atau kata penggolong yang digunakan umum untuk semua benda, semua hal bisa pakai ke. Ji ke berapa, Hanyu bahasa Mandarin, lao shi guru. Ni you ji ke Hanyu lao shi. Kamu punya berapa guru bahasa Mandarin? Jangan lupa ya, untuk yang kata inti ada lao shi di belakang, Hanyu lao shi, guru bahasa Mandarin. Nah, di sini juga bisa dilihat setelah ci ada ke. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang berapa guru bahasa Mandarin. Setelah berapa langsung bendanya bisa. Tapi dalam bahasa Mandarin tidak bisa. Setelah ci itu harus ada kata penggolong. Ji ke baru bendanya, Hanyu lao shi. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ji lao shi, ji Hanyu lao shi, itu nggak boleh. Salah. Harus ada kata penggolong. Ji ke Hanyu lao shi. Begitu. Hal yang kedua contohnya, Li lao shi jia yu ji koren. Li lao shi, Bu Guru Li atau Pak Guru Li jia. Nah, di sini karena ditanyakan jumlahnya, jadi kemungkinan bukan rumah ya, bukan rumahnya Pak Guru Li, bukan rumahnya Bu Guru Li, tapi keluarga. Cianya jadi keluarga. Konteksnya ya, tadi Lao Shi sudah menyebutkan harus tahu konteksnya. Li Lao Shi jia, keluarganya Pak Guru Li, itu ada ji berapa, ko sebagai measure word untuk menanyakan anggota keluarga, ren orang. Li Lao Shi jia yu ji koren, keluarganya Pak Li ada berapa orang? Nah, di sini ada berapa orang, pakainya ji koren. Kita nggak bisa pakai jiren karena harus ada kata penggolong setelah ji. Jadi di sini karena ren anggota keluarga, kita pakai kata penggolong khusus untuk anggota keluarga yaitu ko, ji koren. Hal yang ketiga ada ni nyuer ji sui le. Ni nyuer, anak perempuanmu, ji sui le, sudah, le-nya di belakang ya, berapa umurnya, ji sui le. Maksud, tadi katanya setelah ci itu harus kata penggolong. Kok ini langsung sui? Karena sui dia kata penggolong loh, ya kan? Tadi jenisnya dia, jenis katanya itu measure word. Ji sui, berapa umurnya? Gitu ya, ji sui le. Hal untuk cushi yang kedua sudah Lao Shi jelaskan. Nah, sekarang yang cushi bagian ketiga. Cushi bagian ketiga itu ada partikel le. Le piao pian hua. Le piao pian hua. Di sini disebutkan bahwa partikel le digunakan untuk menunjukkan perubahan. Menunjukkan perubahan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan kata sudah untuk menerjemahkan kata le ini. Hal jadi digunakan untuk menunjukkan perubahan dalam suatu kalimat atau menunjukkan kegiatan itu sudah selesai. Contohnya, Li Lao Shi jinian 50 岁了. Li Lao Shi, Bu Guru Li, jinian tahun ini 50 岁 tahun, berumur 50 tahun ada kata le. Berarti sudah melewati ya. Berarti di tahun ini Bu Guru Li itu umurnya udah 50 tahun nih, udah lewat dari tanggal ulang tahunnya nih, sudah berubah. Yang awalnya dia umurnya 49, sekarang 50. Jadi ada perubahan. Itu yang dimaksudkan tadi ya di buku. Ada piao pian hua, menunjukkan perubahan. Hao. Nah, sekarang coba kita baca lagi. Li Lao Shi jinian 50 岁了. Ada le-nya.
Kalau misalnya belum lewat tanggal ulang tahunnya, maka le-nya nggak perlu diucapkan gitu. Misalnya lao shi kan bulan ulang tahunnya itu di bulan 5 tahun ini. Nah, karena lao shi tahun ini tuh umurnya itu mau 30 tapi belum melewati tanggal ulang tahun lao shi, maka lao shi bilang, "Wo jinian, aku tahun ini 30 岁, 30 岁, berumur 30 tahun." Tapi karena belum lewat jadi nggak lao shi kasih le. Tapi kalau nanti sudah melewati bulan 5 maka akan lao shi tambahkan le. Gitu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Hao, contoh yang kedua kita baca. 我朋友的女儿今年4岁了。我朋友的女儿今年4岁了。Kalau ada te, jangan lupa kita langsung lihat di bagian belakang. Ada newer, berarti kata intinya adalah newer, anak perempuan. Anak perempuannya siapa? 我朋友, anak perempuannya temanku. 我朋友的女儿, anak perempuannya temanku. 今年 tahun ini 4岁了. 4 岁了, berumur 4 tahun. Ada le berarti sudah ya. Hao, anak perempuan temanku tahun ini sudah berumur 4 tahun. Hao, kita lihat di bagian ketiga. Ni nyuer ji sui le. Ni nyuer ji sui le. Ni nyuer, ada ni dan nyuer. Ini te-nya dilesapkan, berarti anak perempuanmu. Ji berapa? Sui le, berarti nanyain tentang umur. Anak perempuanmu sudah berumur berapa? Ni nyuer ji sui le. Hao, diperhatikan ya, tadi le digunakan ada perubahan, berarti yang misalnya dulunya umur 3 tahun, sekarang sudah 4 tahun, itu ada perubahan, dikasih le, begitu. Dan perlu diperhatikan, le tempatnya ada di akhir kalimat. Untuk di bab ini, untuk di case bagian kalimat ini, itu ada di belakang. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita akan menggunakan kata sudah itu sebelum predikat ya, sudah berumur berapa, sudah melakukan apa. Nah, dalam bahasa Mandarin, partikel le yang menunjukkan perubahan atau menunjukkan setelah dikerjakan sesuatu atau dengan kata sudah itu diletakkan di akhir kalimat. Paling akhir, le. How? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lihat di halaman 33. Di bagian 4 ada kata tuota. Tuota, 表示疑问. Tuota, 表示疑问. Jadi tuota itu menunjukkan pertanyaan. Tadi ya sudah Laushe jelaskan bahwa tuota selain dia bisa digunakan untuk menanyakan umur, juga bisa digunakan untuk menanyakan yang lainnya. Misal ukuran sepatu, misalnya ukuran apa yang tuota, berapa besarnya, itu bisa pakai tuota. Tapi di sini, di bab 5 ini kita fokusnya tuota digunakan untuk menanyakan umur. Contoh yang pertama, ni tuota le. Ni tuota le. Kamu berumur berapa? Tuota le. Yang kedua, ni nyuer jinian tuota le. Ni nyuer, anak perempuanmu, jinian tahun ini, tuota le, sudah berumur berapa? Yang ketiga, li lao shi tuota le. Bu guru Li, Pak Guru Li, sudah berumur berapa? Ini pakai tuota. How? Yang perlu diperhatikan lagi, tadi kita menanyakan umur tuh bisa pakai yang pertama, ji sui le. Yang kedua, tuota le. Apa nih bedanya? Halo, saya jelaskan ya. Jadi untuk menanyakan umur dalam bahasa Mandarin itu ada beberapa versi. Yang pertama ada ji sui le, yang kedua ada tuota le, tiga ada tuota nian ji le. Bedanya, untuk yang ji sui le bisa kita gunakan untuk menanyakan yang lebih kecil. Masih ingat ya, ji itu digunakan untuk menanyakan angkanya yang kurang dari 10. Nah, jadi yang lebih kecil dari kita bisa tanyain dengan kata ji sui le, atau yang sebaya bisa biasanya pakai ji sui le.
Nah, kalau total itu biasanya yang umurnya sudah agak banyak nih. Misalnya umurnya sudah yang bekerja, yang umurnya tadi ya misalnya 40 50-an, 60-an itu bisa kita gunakan total. Nah, tadi yang lo sebutkan yang terakhir, tuota nian tuota nian itu bisa digunakan untuk menanyakan ke yang udah sepuh, yang sudah kakek nenek ya. Kita tanyakan pakai ada kata nianci biar lebih sopan begitu. Hao, jadi ada 3 ya. 几岁了, tuota nianci begitu. Hal di sini Laoshi juga akan menambahkan bahwa untuk menanyakan umur itu tidak semuanya biasa ya ditanyakan umur. Kadang ada yang ditanyain umur itu menjadi sesuatu yang sensitif. Jadi nggak enak gitu kalau tanyain umur. Nah, untuk cara-cara implisit bertanya umur akan Laoshi jelaskan di video selanjutnya. Hal untuk hari ini Lausche sudah menjelaskan tentang kosakata dan juga beberapa poin grammar. Yang pertama tadi grammar di bagian ci berapa, lalu ada le perubahan dan ada tuota untuk menanyakan umur. Nah, untuk video selanjutnya akan Lausche bahas tentang reshen, teks dan juga latihan-latihan. 好，我们今天的课到这。Belajar kita hari ini sampai di sini. 我们下次再见面，拜拜。